Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi yaitu pertanyaan, lisan, dan wawancara pada mata kuliah penilaian autentik. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama yaitu beda pertanyaan lisan dan wawancara, yang kedua adalah kriteria pertanyaan lisan yang baik, yang ketiga adalah kriteria instrumen wawancara yang baik, yang keempat yaitu penggunaan pertanyaan lisan dan wawancara dalam penilaian. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD MPD. Kami merupakan anggota dari kelompok 6 sesi 0106 yang beranggotaan 3 orang. Yang pertama adalah Julia Darulisa dengan NIM 210310776. Yang kedua adalah Nia Sefrini, itu saya sendiri dengan NIM 210311026. Yang ketiga adalah Salsabila Forendra dengan NIM 210311094. Untuk penjabaran materi pertama akan disampaikan oleh Salsabila Forendra. Kepada Salsa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan beda pertanyaan lisan dan wawancara. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaannya, yang pertama kita harus mengetahui apa itu wawancara. Nah, wawancara itu adalah proses interaksi antara pewawancara dan responden dengan tujuan mengumpulkan informasi atau data tertentu. Wawancara dapat berbentuk lisan atau tertulis. Hasil dari wawancara dapat memberi informasi bagi guru untuk memberi penilaian pada keadaan anak, baik sikap, kemampuan, sifat, dan kepribadian secara menyeluruh dari anak yang berkaitan. Lalu, untuk pertanyaan lisan adalah pertanyaan yang diajukan secara verbal atau melalui percakapan langsung antara 2 orang atau lebih. Nah, tes lisan ini sangat berguna bagi siswa untuk melatih diri dalam mengungkapkan pendapat atau buah pikirannya secara lisan dan mengembangkan kemampuan berbicara. Next. Untuk perbedaannya sendiri, wawancara ini pertanyaan yang menyangkut segi sikap dan kepribadian, sedangkan pertanyaan lisan mengenai pengetahuan yang dimiliki seorang anak dalam suatu bidang. Lalu yang kedua, wawancara ini banyak digunakan di dunia jurnalistik, sedangkan pertanyaan lisan banyak digunakan di dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, wawancara ini berupa pertanyaan tanpa ada format pertanyaan dan penilaian. Sedangkan pertanyaan lisan ini berupa pertanyaan uraian yang diberikan guru dengan format pertanyaan dan penilaian. Next. Lalu untuk poin yang kedua yaitu kriteria pertanyaan lisan yang baik. Berikut ada beberapa kriteria pertanyaan lisan yang baik. Yang pertama itu klaritas dan kejelasan. Kriterianya itu pertanyaan harus dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh pendengar tanpa ambigu. Lalu yaitu yang kedua, relevansi. Pertanyaan harus relevan dengan konteks dan tujuan percakapan sehingga menghasilkan informasi yang berguna atau memfasilitasi komunikasi yang bermakna. Lalu yang ketiga yaitu tidak tendensius atau bias. Pertanyaan sebaiknya tidak menggunakan unsur bias atau tendensi yang dapat mempengaruhi jawaban responden. Lalu yang keempat yaitu terbuka atau tertutup. Nah, pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Sedangkan pertanyaan menutup memerlukan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Lalu kriteria selanjutnya itu sikap dan bahasa tubuh. Selain kata-kata yang digunakan, sikap dan bahasa tubuh pewawancara saat mengajukan pertanyaan juga memancarkan ketertarikan, kepedulian, dan keramahan. Lalu yang selanjutnya urutan yang logis. Pertanyaan dalam percakapan sebaiknya disusun secara logis dan pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti alur berpikir yang masuk akal.
Lalu ada keterlibatan responden. Pertanyaan sebaiknya dirancang untuk mendorong responden untuk berpartisipasi aktif dalam percakapan dan berbagi pandangan atau pengalaman mereka. Dan yang terakhir yaitu konteks budaya dan sosial. Pertanyaan harus memperhitungkan faktor budaya dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan komunikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Salsa. Untuk materi selanjutnya, yang ketiga yaitu kriteria instrumen wawancara yang baik akan saya sampaikan. Kriteria wawancara yang baik ada beberapa macam. Yang pertama adalah satu, setiap pertanyaan harus terpisah. Yang kedua adalah jawaban harus berada di bawah atau di samping pertanyaan. Yang ketiga adalah setiap kategori jawaban harus jelas, terpisah, dan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah petunjuk pewawancara harus terpisah dari pertanyaan. Yang kelima adalah ukuran huruf harus jelas dan mudah terbaca. Yang keenam, setiap pertanyaan dan halaman harus diberi nomor. Yang ketujuh yaitu tentukan apakah pertanyaan harus dibaca seperti yang tertulis atau boleh diinterpretasikan oleh pewawancara. Yang kedelapan adalah sebaiknya sudah dilengkapi dengan kode dan kotak kode. 9 harus dibuat untuk menjawab masalah yang ingin ditanyakan. 10 adalah digunakan sebagai rujukan pengumpul data jika mereka ragu-ragu. Baiklah, untuk materi keempat tentang penggunaan pertanyaan lisan dan wawancara dalam penilaian yang akan disampaikan oleh Julia. Kepada Julia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya, yaitu materi yang terakhir, penggunaan pertanyaan lisan dan wawancara dalam penilaian. Penggunaan pertanyaan lisan dan wawancara dalam penilaian. Yang pertama, dapat melihat kemampuan dan tingkat pengetahuan, sikap, serta kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan secara langsung. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan berpikir seseorang. Dan yang ketiga, dapat melihat kemampuan berkomunikasi seseorang. Dan yang terakhir, dapat melihat kepercayaan diri pada seseorang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julia yang telah menyampaikan materi yang keempat. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.